pada minggu ini kembali kita bisa bersama-sama adik-adik untuk beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Nah, selain kita berdua, kita ditemani oleh siapa ya Kak ya? Seperti biasa nih Kak, Ya, kita ditemani oleh 2 orang pemusik. Dari siapa aja, sebelah Kak? kiri Kawi ada Bang Evan Simarmata. Iya. Satu lagi di sebelah latihan ada Bang Anto Sidar. Ya, jadi adik-adik melayani Tuhan itu ya selain bisa jadi MC ya, nyampein firman Tuhan, bisa juga melalui talenta ya, musik dan sebagainya. Ya, kita akan memulai ibadah kita Kak, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Semua mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Saat ini Tuhan Yesus panggil kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua sikap sempurna, bangkit berdiri, tepuk tangan ya. Yuk, jangan ada yang ngobrol lagi, yuk Bang. Ayo Bang. Tadi kan kita udah menjawab iya nih Kak untuk panggilan Tuhan. Kita sekarang kan memulai ibadah kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita bernyanyi lagu Manis Kau Dengar. Setelah itu Katia akan memimpin kita dalam doa. Ayo Bang. Berdoa adik-adik. Selama
memuji-Mu, kami muliakan-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Apapun dosa kami sejak pagi tadi hingga saat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang percaya Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya juga Tuhan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Inilah kami Tuhan, kasih kuasa-Mu yang melingkupi kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan melalui kami nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Adik-adik udah boleh duduk atau masih berdiri? Masih berdiri lah ya. Kita harus terus semangat, semangat dan semangat. Yuk, kita punya lagu apa nih Kak? Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu bersuka dalam Tuhan. Iya, kita harus selalu bersuka dalam Tuhan. Apapun ya, baik suka maupun duka, kita terus harus bersuka dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus ya, hidup ya, yang mengasihi kita dan pasti kasih yang terbaik buat kita. Yuk Bang, bersuka dalam Tuhan. Semua tepuk tangan. Ya, masih berdiri ya. Adik-adik boleh duduk ya Kak? Ya, boleh duduk. Karena sekarang kita akan membaca hukum Taurat. Ya. Untuk Hukum Taurat itu kalau di bahasa Batakin jadi patik. ya patik ya. Adik-adik jangan bingung, kok hukum Taurat kok patik ya? Patik itu di Indonesia kan kita bilang hukum Taurat ya, 10 perintah Tuhan ya Kak. Ya, untuk minggu ini kita akan membaca hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Hukum Taurat yang ketiga dimulai dari Katiar dulu, kemudian Kauli akan melanjutkan ke hukum Taurat keempat. Ya, kita mulai dari hukum Taurat 3 dan 4. Hukum Taurat 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat mengasihi Tuhan ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan ya, baik dengan ucapan kita ya, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga dengan sikap ya, sikap perilaku kita sehari-hari. Kalau kita anak Tuhan Yesus, tentunya kita harus menjadi kesaksian ya,
kelakuannya nggak benar, suka bohong, ya, suka berantem, namanya nggak mengasihi Tuhan, namanya itu apa? Menjelekkan Tuhan, ya. Ya, sekarang kita mau terus memuji Tuhan, ya, dari buku Ede ya Kak ya? Iya, lagu bulanan kita nih Kak. Oh iya, berarti minggu lalu mereka udah ya? Udah. Nyanyi, berarti udah mulai Bisa hafal ya dari ya. Dari mana Kak? Dari buku ND dan buku nyanyian 432, judulnya Sian Hurungani Dosaki, atau dari belenggu rantai dosa Kak. Dari lantai apa? Dari belenggu rantai dosa, Tuhan melepaskan ya kita dari rantai belenggu dosa itu, jadi kita bebas, kita merdeka dari dosa, kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Yuk Bang. Ayo Bang. tapi artinya dalam ya, bahwa Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu rantai dosa ya. Jadi kita terus bersukacita, kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan apa Kak? Sekarang kita akan buka Alkitab kita Kak, karena Ya. kita akan membaca epistel Nah, dari Yohanes 1 ayat 12. ya. Kita akan baca bersama-sama, dan adik-adik pasti udah tahu dong kalau epistel itu merupakan ayat hafalan ya. Seharusnya tanpa membuka Alkitab udah hafal ya, karena kan udah disampaikan minggu lalu ya. Jadi selama sebulan ini adik-adik harus ya hafal lagu ini, hafal ayat Alkitab ini dan juga merenungkannya ya. Jadi kalau setiap bulan satu ayat, berarti dalam 12 bulan adik-adik harus hafal 12 ayat Alkitab ya. Yuk kita akan baca dulu sama-sama ya, nanti kemudian kita akan dengarkan video Iya. ya, yang dikirimkan adik-adik kita pada saat mereka mengucapkan ayat hafalan. Kita baca dari kitabnya dulu Ya, ya. dari kitabnya 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kita nonton videonya nih Kak. Oh belum Kak,
Soalnya kita mau nyanyi dulu ya, baru nanti kita akan saksikan ya video yang dikirimkan adik-adik. Yuk kita nyanyi lagu Aku Istimewa ya. Kenapa kita istimewa? Karena barusan firman Tuhan bilang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak Tuhan Yesus. Wah, siapa yang gak kepengen jadi anak Tuhan Yesus? Wah, pasti kepengen kan adik-adik ya. Jadi anak Pak Jokowi aja kepengen, apalagi anak Tuhan Yesus di atasnya Pak Jokowi, bener gak? Ya, kita akan memuji Tuhan. Aku istimewa karena aku anak Tuhan Yesus. Ya, semua pakai berdiri adik-adik. Ya, ayo berdiri, pakai gerakan ya adik-adik. dari adik-adik yang sudah mengirimkan. Tadi ya dari Yohanes 1 ayat 12. Kita saksikan sama-sama. Ini dia. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Shalom, Horas, selamat pagi, Amang Inang, kakak sekolah minggu, dan teman-teman semua. Saya Jordan Rafael Panjaitan, dan saya Jaden Labana Boru Panjaitan. Kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pintar semua ya adik-adik kakak, anak-anak Tuhan Yesus ya. Ayat ini adalah salah satu ayat
kita ingat selalu ya, selain Yohanes 3 ayat 16 ya, bahwa ayat ini mau kasih tahu ke kita semua, kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diangkat menjadi anak Allah ya, anak Tuhan Yesus. Satu, pertama dosa kita diampuni, kedua kita diangkat menjadi anak Allah, ketiga kita pewaris kerajaan sorga, keempat kita pasti diberkati ya, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita adik-adik. Yuk, sekarang kita akan terus memuji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Iya Kak, tapi sebelumnya kita ulang lagi Kak sekali lagi. Oh iya, kita adik-adik banyak yang kirim ya. Oh iya ya. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik di rumah. Kakak di sini berdua ya, bersama-sama mengucapinya. 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya itu berarti Yesus Kristus. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan supaya kita lebih dikuatkan lagi, kita diingatkan lagi, kita harus melakukan apa nih yang dimauin Tuhan Yesus ya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu saat ini, saat indah. Semua duduknya sikap sempurna, jangan ada yang ngobrol lagi ya, karena kita akan dengarkan suara Tuhan ya melalui kakak atau amang atau inang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6, diawali dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ketika dilihat Tuhan
bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang merasa kesal dan menyesal akan seseorang? Adakah di antara anak-anak sekolah minggu pernah merasa kesal atau menyesal terhadap seseorang? Ya, tentu sekali ada-ada aja teman-teman kita yang membuat kita kesal, yang membuat kita menyesal melihat mereka. Namun Inang mau tahu, kira-kira apa yang membuat kalian merasa kesal dan menyesal melihat teman-teman kalian? Tentu sekali kita itu merasa kesal dan menyesal karena seseorang itu sifat tingkah laku seseorang itu atau yang kita anggap dia menjadi teman tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka kita sering mengatakan, kalau aku tahu begitu sifatnya, aku bakalan tidak mau berteman dengannya. Ternyata bukan hanya anak-anak yang merasakan pernah kesal dan menyesal terhadap seseorang. Ya, mungkin juga orang tua bisa kesal bahkan menyesal terhadap anak-anaknya. Orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya, orang tua yang begitu menyayangi anak-anaknya, mencintai anak-anaknya, dan memang itulah hubungan orang tua beserta dengan anak-anak. Orang tua dan anak-anak harus saling mengasihi, harus saling mencintai, harus saling mengasihi. Namun tanpa disadari, orang tua bisa menjadi kesal atau bisa menyesal kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya itu melewati batas yang sudah ditetapkan. Sifat tingkah laku anak itu sudah melewati batas yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Si anak tersebut tidak lagi mendengarkan nasihat orang tuanya. Si anak itu malas, selalu memberontak kepada orang tua, melawan orang tua, tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua. Hidup sesuka hatinya, tanpa aturan, bahkan menghabiskan harta orang tuanya. Maka wajar-wajar saja kalau orang
tua merasa kesal dan menyesal terhadap anak-anak. Rasa kekesalan orang tua terhadap anaknya, seorang orang tua itu mungkin bisa mengatakan, saya menyesal punya anak seperti engkau. Mending saya tidak punya anak kalau memang memiliki sifat-sifat yang seperti engkau itu. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari khotbah kita pada hari Minggu ini, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8, ternyata bukan hanya anak-anak yang pernah merasa kesal dan menyesal kepada teman-temannya, bukan hanya orang tua yang pernah merasa kesal dan menyesal terhadap sikap tingkah laku dan anak-anaknya. Namun dalam khotbah kita pada hari ini, bahwa Allah pun juga pernah menyesal untuk menciptakan manusia di bumi ini. Nah, apa alasan yang membuat Allah menyesal dan memilukan hatinya menciptakan manusia di dunia ini? Allah menyesal, hati Allah pilu, menyesal untuk menciptakan manusia di bumi ini. Karena apa? Allah sudah memberikan berkatnya kepada manusia, diberi bumi, diberi laut dan segala isinya, diberi makanan dan lain segala sebagainya. Tetapi manusia menyalahgunakan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada manusia tersebut. Inilah yang membuat Allah murka. Inilah yang membuat Allah marah. Ketika manusia yang diciptakan itu, Adam dan Hawa, memberontak, demikian juga halnya bangsa Israel yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya, mereka pun semakin tidak karuan. Mereka itu sering lupa kepada Tuhan. Mereka itu sering melanggar perintah atau aturan Tuhan. Mereka itu sudah mengandalkan kekuatan dan pikirannya, mengandalkan kekuatan dunia ini dibandingkan kekuatan dan kuasa Allah. Bangsa Israel itu tidak mau lagi diperintah oleh Allah. Bangsa Israel itu tidak mau lagi diatur oleh Allah seturut dengan kehendak Allah. Amarah Allah itu memuncak, murka Allah itu memuncak dengan terjadinya air bah. Ketika terjadi air bah, tak seorang pun di antara makhluk ciptaan Tuhan itu yang bisa menyelamatkan diri selain dari Nuh. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Nuh lepas atau selamat dari murka atau penghukuman Allah? Karena di ayat 8 jelas di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan, baik binatang, hewan, melata, di air, di darat, bahkan manusia, bangsa Israel itu sendiri, tidak ada yang selamat dari hukuman Allah
banjir atau air bah itu. Hanya Nuh yang selamat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Nuh itu bisa selamat? Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah pernah mendengarkan dari cerita Alkitab atau dari abang kakak guru-guru sekolah minggu bahwa pada suatu hari kali Allah itu menyuruh Nuh untuk membuat perahu atau bahtera di atas gunung. Yang biasanya kalau seseorang itu membuat atau membangun bahtera, mereka itu pasti membuatnya di tepi pantai dengan alasan supaya gampang nanti perahu atau bahtera yang sudah rapi dibangun, dibentuk, dibuat dengan gampang diseret ke dasar laut atau pantai. Namun yang aneh bahwa Allah itu menyuruh Nuh untuk membuat perahu di atas gunung, yang membuat orang banyak mencerca dia, menghina, mengolok-olok, mengejek. Ini si Nuh ini bodoh, ini adalah manusia yang paling bodoh. Yang biasanya manusia membangun perahu di tepi pantai, ini membangun perahu di atas gunung. Bagaimana dia nanti membawa itu ke dasar laut? Tapi Nuh tidak memperdulikan. Dia tidak terpengaruh oleh ejekan, hinaan, cercaan orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu bodoh. Dia percaya dan mau melakukan itu didasari iman percaya yang teguh, ya, karena Tuhan yang menyuruhnya. Karena Tuhan yang menyuruhnya, ya dia harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada aturan atau perintah Tuhan. Akibat dari ketaatan dia, kesetiaan, ketundukan ketaatan dia kepada aturan atau perintah Tuhan, itulah yang membuat Nuh selamat dari bahaya banjir yang telah membumi hanguskan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi itu. Untuk itu, anak-anak sekolah yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita saat ini, mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang taat. Hati yang taat, tunduk dan setia kepada perintah, kepada aturan Tuhan. Ketika kita taat dan tunduk kepada aturan perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Nyatakanlah itu di dalam hatimu. Mulai saat ini berjanjilah kepada Tuhan, aku mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan, anak yang turut dan taat, tunduk kepada perintah Tuhan, demikian juga kepada orang tua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, dan yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu yang kudus ini, supaya kami menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang setia, taat dan tunduk
kepada perintah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk boleh mengucap, melakukan firman ini. Maka ajari kami untuk selalu haus dengar-dengaran akan firman. Berkati setiap orang tua, demikian juga guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan setia, bergantung sepenuhnya hanya kepada tuntunan tangan Tuhan. Di setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan yang bekerja. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Segar dong pastinya. Ya, kita udah diingatkan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu begitu sayang sama kita ya. Yuk. Jadi sebagai tanda syukur kita nih Kak, kita mau mengumpulkan persembahan. Karena ibadahnya masih online, jadi adik-adik bisa titip uang persembahannya ke mama atau papa. Nanti mama atau papa yang antar ke gereja, atau bisa juga ke sintua sektor masing-masing, atau melalui bendahara gereja Kak, atau kalau mau yang gampang nih Kak, lewat transfer ke rekening mandiri gereja yang ada di warta jemaat. Sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu apa Kak Tia? Sungguh ku bangga Bapa ya. Saya bangga bisa menjadi anak Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya sekedar bangga Kak ya. Tadi Kakak udah bilang di awal bahwa kalau kita anak Tuhan Yesus, kita bangga sama Tuhan Yesus, maka kita juga harus bikin bangga Tuhan Yesus. Dengan apa? Menjadi teladan, menjadi kesaksian ya. Jangan ngaku anak Tuhan Yesus tapi nakal, tapi suka berantem, suka bohong. Namanya itu tidak membanggakan Tuhan Yesus. Malah anak itu gak malu-maluin Tuhan Yesus. Iya, ya. Jadi sedih. Iya, yuk. Sekarang tanda syukur kita mau berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Sungguh Bangga Bapa. Ayo Bang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita nih Kak. Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, Kakak dan Abang mau mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin saat teduh, dan dengar-dengaran dengan mama papa. Kita jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Bentar adik-adik ya, kemungkinan ya kita mulai bulan 10 atau bulan 11 ya sudah beribadah di gereja ya. Jadi pasti adik-adik ya, kalau kakak dengar dari orang tua adik-adik udah rindu nih ketemu ya sama abang kakak, udah rindu ketemu sama saudara-saudara kita yang lain untuk berkumpul bersama-sama beribadah ya. Jadi adik-adik ya terus doakan ya supaya semua yang dikerjakan di gereja, persiapan-persiapan untuk ibadah offline ya bisa dibereskan ya. Jadi nanti begitu kita beribadah kembali secara offline, kita dapat bertemu ya dalam sukacita, dalam kesehatan yang dari Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik sampai jumpa minggu depan ibadah online. Semua terus berdoa, terus jaga kesehatan ya, dan terus menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya.
Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.